Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka guru saya Ustazah yang mendampingi luar biasa yang mengorbankan semua nikmatnya tidur menjadi nikmatnya ibadah. Juga anak-anak sekalian yang bercinta dan saya banggakan, tidak panjang, kalau cuma sebentar. Yang penting kalian semuanya mengingat apa yang bermanfaat hingga nanti dipakai sampai yaumul kiamat. Anak sekalian, ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari Jumat. Ini hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah rajanya hari. Perhatikan semuanya, hari Jumat itu rajanya hari. Kenapa itu Ustaz? Karena dalam pesannya Nabi, wa ma min dabbatin illa wa hiya tafza'u min yaumil jum'ah illa saqala. Ketika hari Jumat tiba, itu seluruh alam semesta itu mengkerut takut kepada Allah. Jadi malaikat Mikail yang gedenya itu 600 kali lipat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu gedenya kalau lihat bumi itu seperti pupil mata itu. Lihat bumi itu seperti pupil mata. Itu malaikat Jibril. Malaikat Mikail 600 kali lipat dari malaikat Jibril. Itu membayangkan gedenya malaikat Mikail. Tetapi ketika mendengar lafaz Allah langsung mengecil, lebih kecil daripada pupil mata kita. Yang namanya gede banget, tiba-tiba kita mengucapkan Allahu Akbar, malaikat Mikail langsung mengecil seperti pupil mata itu. Dan ketika hari Jumat, semuanya takut kepada Allah kayak gitu. Malaikat-malaikat semua yang takut, alam semesta takut, burung-burung semuanya takut kepada Allah. Kemudian batu-batuan itu sampai takut. Illa sampulan, kecuali dua golongan. Yang pertama al-insan, manusia. Manusia dengan congkaknya guyonan terus. Kenapa? Tidak sadar bahwasanya Allah Maha Besar. Dan yang kedua jin, golongan jin. Mereka berapi-api, meniupkan emosi dalam hati manusia, tiup biar terbakar. Dua golongan ini nggak takut ketika hari Jumat. Kayak kita ini nggak takut. Kita tahu hari Jumat jarang sekali yang membaca doa, jarang sekali yang baca Quran. Padahal hari Jumat itu pahalanya besar sekali. Sampai Nabi bilang, seandainya manusia tahu pahalanya hari Jumat itu setara dengan pahalanya orang yang berangkat haji. Padahal berangkat haji itu setahun sekali. Dan belum tentu seorang manusia ini ditakdirkan bisa haji. Belum tentu. Nah, tapi ketika datang hari Jumat, siapapun yang mengambil berkahnya, pahalanya sama dengan berangkat haji. Kan pahalanya? Dan dikatakan bahwasanya anak-anak sekalian, ketika hari Jumat itu para ulama terdahulu sampai
sampai biasanya para ulama terdahulu ini profesinya dokter. Jadi kalau sekarang kalian lihat dokter biasanya profesi tunggal, dokter tok. Kalau dulu enggak, selama itu dokter. Jadi penghafal Quran misalnya ya, itu dokter. Penghafal Quran satunya ahli dalam vibrasi. Pokoknya dulu itu ulama pinter-pinter. Tetapi ketika hari Jumat tiba, mereka tidak ada yang mau buka praktek. Nah, tutup semuanya tutup. Apa yang dilakukan? Qiraatul Quran, membaca karena mereka sadar bahwasanya tidak ada satu hal aktivitas apapun yang lebih disukai Allah melebihi qiraatul Quran, melebihi membaca Quran. Simpel kan? Perhatikan semuanya. Anak sekarang perhatikan. Jika kita membaca suatu berita, terus kita tertarik, setiap hari kita baca, senang, bahkan setiap hari kita menunggunya lewat HP. Mengapa ketika kita sudah dikasih tahu bahwasanya membaca Al-Quran itu pahalanya bersama, tapi tidak dibuka? Suatu hari Nabi Muhammad bilang, wahai sahabat-sahabatku, Al-Quran sekarang itu banyak yang ada di pikirannya, saking banyaknya orang yang hafal. Nanti akan ada zaman Al-Quran tidak ada lagi di sini, bahkan di mushafnya sendiri nggak ada. Maksudnya apa? Gak ada yang baca. Pada zaman itu nanti ya, Al-Quran tidak ada di sini, nggak ada di dunia, hilang, belum ada, nggak ada. Dan terjadi pada hari ini. Sebagai itu saja yang mau membaca. Alhamdulillah kita masih termasuk golongan orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kalau kita lihat dunia luar, banyak sekali yang nggak mau baca Al-Quran sesuai dengan ucapan Nabi. Beruntunglah kita masih mau baca Al-Quran. Banyak. Mereka kalau bilang kamu baca Al-Quran bisa, tapi ketika di rumah tidak pernah baca. Pak, ketika satu sama anak rata-rata rasanya sibuk ini, saya mau jalan. Ini baru satu Ahad. Seandainya Senin sampai Jumat tidak ada pelajaran Al-Quran, bisa jadi dia tidak akan pernah baca Al-Quran. Ada yang satu minggu nggak mau baca Quran, cuma nggak mau karena kehidupan dunia jauh lebih enak. Ya, hari Jumat. Ini hari Jumat. Maka gunakanlah hari Jumat itu untuk mengais pahala, untuk membaca Al-Quran lebih-lebih. Ya. Al-Quran yang kita baca anak-anak tidak pernah hilang. Perhatikan baik-baik. Kita seandainya malas baca Quran, ketahuilah bahwasanya yang kamu baca itu langsung ditangkap malaikat. Baca, tidak hilang begitu saja, tidak menjadi sampah. Kalau kita ngomong bisa jadi sampah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, Bismillah, 19 huruf langsung dibawa. Ini kalau kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, malaikat sudah langsung berjawab yang kepala. 12 kali 10 berapa? Cuma membaca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat langsung datang dari jauh menangkap pahala. Lupa apa Ustaz? Nanti ketika hari kiamat kamu akan dipanggil dengan Al-Quran. Wahai, misalnya, Sam. Misalnya ya, Sam, saya ini Al-Quran dulu yang kamu baca. Kok banyak? Iya, satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Yang hilang, jadi kalian baca Al-Quran tidak pernah hilang, tidak pernah menjadi sia-sia. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu Ahad, Allahu Samad. Berapa hurufnya? Baik, ingat-ingat ya, membaca Al-Quran. Di hari apa? Hari Jumat. Ini hari yang sangat mulia sekali. Dan anak-anak sekalian
menkiamatkan alam semesta ini kecuali di hari Jumat. Makanya hari Jumat semua alam semesta takut apa? Takut dikiamatkan. Yang Jumat yang beli-beli, yang nakal-nakal hari Jumat. Ya, langsung diambil nyawanya sama malaikat. Oh, malaikat takut. Baik, satu pesan lagi dari kita ya. Semoga nanti ingat-ingat ya hari Jumat membaca Al-Quran. Kemudian satu pesan lagi, teman-teman sekalian, hikmahnya seperti ini ya. Nabi Muhammad menyampaikan wa innahu hasanatan idha'ifah. Barang siapa melakukan satu kebaikan, maka Allah sendiri yang akan melipat gandakan. Perhatikan. Ya, itu perhatikan siapa? Hadir. Baik. Kalau kita ini anak-anak membandingkan ibadah kita dengan malaikat, sama sekali tidak berbanding. Ya, malaikat itu kalau dipuji sama Allah itu langsung sholat 2000 tahun. Oh iya, ada yang baik dari dirinya. Misalnya malaikat Jibril, ya Allah, saya ini kok bagus banget. Iya, saya ciptakan kamu lebih bagus daripada yang lainnya. Sholat 2000 tahun. Ya Allah, kok saya ini bisa melihat alam semesta seluas ini. Iya, saya ciptakan kamu sehebat itu. Sholat 2000 tahun. Nah kalau kita sholat 2 rakaat, itu 2 rakaat langsung gini ada begini baru 2 rakaat. Tetapi Allah bilang begini, anak-anak sekalian, wahai malaikat Jibril, tahukah kamu sholatnya siapa yang aku sukai? Tentunya tidak tahu Allah dan malaikat Jibril. Yang pasti sholatnya orang yang banyak sekali dan lama sekali. Allah menjawab begini, enggak. Yang aku sukai sholatnya umatnya Nabi Muhammad 2 rakaat ketika sebelum subuh. Nah, sholat sunnah itu Allah lebih suka sholatnya manusia daripada sholatnya malaikat. Jadi kalau kalian sholat 2 rakaat subuh itu pahalanya diberikan surga Adnan. Dan surga ini tidak diberikan pada malaikat. Sampai iri malaikat Jibril. Bisa, surganya kita nggak tahu kok bisa. Langsung mengajukan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin lihat surga. Oh silakan. Kalau kamu mampu malaikat, silakan lihat surganya. Di mana letaknya? Situ. Kejar malaikat Jibril. Dengan kecepatan yang luar biasa, masih dapat separuh perjalanan malaikat Jibril sudah bilang, ya Allah, lama sekali kok, panjang sekali tubuh saya sudah sampai, masih kurang berapa? Itu masih seperempat dalam hati baru. Nyampe sebenarnya malaikat Jibril sudah kelar, banyak tubuhnya yang robek-robek. Kemudian malaikat Jibril bilang, ya Allah, masih lama nggak ini? Ya masih lama dan masih panjang. Karena ini surganya spesial untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk yang mau sholat 2 rakaat pada subuh. Akhirnya malaikat Jibril menyerah. Ya Allah, saya menyerah. Memang kalau Allah sudah kasih kemuliaan dan kebaikan, tidak ada yang bisa menandinginya. Itu ya. Jadi kalau kalian melakukan kebaikan anak-anak sekalian, jangan melihat bentuknya. Contohnya apa? Perhatikan. Menata sandalnya sendiri. Nah, itu kebaikan. Nah, kalau Allah sudah menyukai kebaikan itu, nanti dilipat ganda. Ya. Yang kedua, perhatikan. Kalau kita mau menjaga
menjaga lisan saja, maka kita sudah selamat dari api neraka. Cuma menjaga lisan, seandainya kita mau menjaga lisan saja, nggak ngomong sembarangan, itu sudah cukup untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, seandainya kita tidak bisa menjaga lisan saja, sudah cukup untuk mengantarkan kita masuk ke dalam neraka. Itu saja pesan dari Ustaz. Dan semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan menyampaikan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, jazakumullah khairan katsiran atas motivasi yang luar biasa dari Ustaz Omari Al-Hadi. Barakallahu Ustaz, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Baik, anak sekalian, hari ini waktunya untuk persiapan senam ya. Mohon dipersiapkan bajunya, olahraga, pakai sepatu. Nanti kondisinya ada waktu sendiri ya. Baik, kita akhiri dengan baca doa istighfar dan doa majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi saya sampaikan untuk tetap menjaga tata tertib yang ditulis. Oh, doa keluar nanti.